Persaudaraan kita bagaikan badan yang satu. Badan yang satu kalau di tangan ada bisul, saudara. Bisul sudah bengkak, merah, saudara. Ngilu, ngebat, sakit. Saya mau tanya, kalau ada bisul macam itu di tangan kita, kepala ikut pusing nggak? Kepala pusing nggak? Biasanya badan meriang nggak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak? Bisa tidur nyenyak? Yang sakit tangan, yang bisul tangan, kepala ikut pusing. Yang bisul tangan, seluruh badan ikut meriang. Yang sakit tangan, saudara, seluruh tubuh ikut bergetar. Yang sakit tangan, mata ikut gak tidur, saudara. Kenapa? Karena tubuh bersatu, tubuh berpadu. Subhanallah. Nabi umpamakan begitu tuh umat Islam, saudara. Artinya, kalau betul kita bersaudara, saudara, kita harus merasakan suka duka sesama orang yang beriman, saudara. Kalau ada seorang muslim miskin, melarat, saudara, ayo, hei orang-orang kaya, turun, selamatkan umat Islam dari kemiskinannya, selamatkan mereka dari kemelaratannya. Itu baru persaudaraan Islam, betul? Betul? Kalau ada umat Islam yang nggak punya ilmu, saudara, nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara wudhu, nggak ngerti, saudara, apa itu agama Islam, walaupun di KTP-nya dia Islam, saudara, orang-orang yang berilmu, santri-santri yang terpelajar, ustadz-ustadz yang punya ilmu, wajib turun, ajarkan umat, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya, betul? Takbir. Itu namanya persaudaraan Islam, betul? Betul? Begitu juga kalau ada saudara kita yang maksiat, ada saudara kita mabok-mabokan, berjudi, saudara, menenggak minuman keras, melacur, saudara, itu saudara kita, itu bagian badan kita. Duka dia harus menjadi duka kita, saudara. Maka itu umat Islam, para dai, para ustadz, saudara, yang punya kemampuan, turun, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, cegah mereka dari kemunkarannya. Itu saudara. Makanya Nabi berkata dalam hadis, saudara, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim atau dizalimi. Sahabat kaget. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, nansuruhu in kana madluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi, kalau dia madlum, terzalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana kalau kami nolong dia kalau dia justru yang zalim, justru dia yang jahat? Bagaimana cara menolongnya? Apa kata Nabi, saudara? Tahjuzuhu an dzulmi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Cegah, halangi, jangan sampai dia berbuat zalim. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Makanya Pak Bu, dari dulu sampai hari ini, kalau ada laskar-laskar FPI yang melakukan razia minuman keras, razia narkoba, razia tempat pelacuran, bukan memusuhi sesama muslim yang maksiat, bukan, tapi untuk menyelamatkan mereka dan juga menyelamatkan kita semua dari murka Allah, dari bencana, dari musibah yang bisa datang karena merajalelanya maksiat. Nabi yang bilang, dari karena seru, orang berbuat jahat cegah, orang berbuat zalim maksiat, saudara, cegah. Begitu cara kita menolongnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau bicara persaudaraan Islam, jangan di mulut saja, mari bersaudara, mari bersatu. Buktikan, wujudkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang miskin, bantu, saudara. Ada yang sakit, besuk, saudara. Ada yang terzalimi, bela, saudara. Ada yang maksiat, cegah. Kira-kira setuju tidak? Nampaknya saya mau tanya, persaudaraan Islam indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Saya tambahkan satu lagi. Kalau ada umat Islam terzalimi, dibunuh, dianiaya, dibantai, saudara, kita umat Islam harus ikut merasakan suka duka dia adalah suka duka kita, saudara. Yang diperkosa, dibantai, dibunuh, disembelih, dibom, dibakar dia punya rumah dan perkampungannya, itu saudara kita. Wajib bagi mereka yang punya kesanggupan turun berjihad, bela saudara-saudaranya yang dizalimi, saudara. Itu saudara yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kira-kira jelas tidak? Makanya Nabi kasih tahu, apa kata Nabi? Malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum. Barang siapa ada orang Islam
yang nggak peduli kepada urusan umat Islam. Dia nggak peduli umat Islam mau dibunuh, mau diusir, mau dibantai, mau disembelih, masa bodoh. Dia nggak peduli. Apa kata Nabi? Falaisa minhum, dia tidak termasuk golongan orang Islam. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya bertanya semua di sini, kalau ada orang Islam dibunuh, dibantai, siap bela, siap bela, siap lindungi, siap jaga, takbir. Dan ingat, persaudaraan Islam itu lintas negara, saudara, lintas suku, lintas teritorial, lintas wilayah. Di mana saja umat Islam berada di dunia ini, itu mereka saudara kita. Termasuk umat Islam yang dibantai di Myanmar, bangsa Rohingya, termasuk umat Islam yang dibantai di Uighur, saudara, di negeri Cina, termasuk saudara umat Islam yang dibantai di Kashmir oleh tentara India, saudara. Itu semua saudara kita. Kita harus peduli. Termasuk umat Islam yang dibantai di Palestina, saudara. Itu saudara kita, wajib kita peduli. Terserah peduli apa yang mampu kita lakukan. Yang bisa berjihad, turun ke Palestina berjihad. Yang tidak mampu, mampunya bisa kirim bantuan kemanusiaan, kirim bantuan kemanusiaannya, saudara. Yang bisa bantu cuma doa, doa, doa. Apa iya doa saja kita tidak mampu? Peduli. Di Indonesia ada jenderal tua, kumis melintang ke bawah. Jenderal tua, saudara, kumis melintang ke bawah. Sama habaib benci bener, sama Arab anti bener. Apa dia ngomong? Kita bangsa Indonesia tidak usah ngurusi Palestina, itu Palestina urusan bangsa Arab, kita urusi aja bangsa sendiri. Kurang ajar tidak? Jenderal goblok. Masya Allah. Tahu orangnya? Lu cari sendiri. Pokoknya jenderal tua, kumisnya begitu tuh, saudara. Saya pengen tarik aja kumisnya. Kurang aja, dia ngomong enggak usah urusin tuh, urusan orang Arab. Itu kan habaib itu kan numpang itu di Indonesia. Saudara, ini kok jenderal pernah jadi kepala badan intelijen negara, kok ngomongnya bisa begini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya bangga dengan Kalimantan Barat, saudara. Kenapa saya katakan bangga, saudara, khususnya Pontianak? Front Persaudaraan Islam sejak pecahnya perang tanggal 7 Oktober 2023 di Palestina, saudara, sampai hari ini sudah lebih dari 50 kali tahapan pemberian bantuan kemanusiaan kepada mereka, saudara. Ya, kami punya hubungan, kami punya jalan, kami punya cara bagaimana kami memasukkan segala bentuk bantuan untuk saudara-saudara kami yang berjihad di Palestina, saudara. Apakah itu bantuan kemanusiaan maupun bantuan-bantuan yang lainnya. Dana yang kami dapatkan, saudara, bukan dana pribadi, tapi dana dari umat, saudara. Semua menantu-menantu saya, pengurus-pengurus FPI, saudara, dari Sabang sampai Merauke, kalau mereka tampil di atas panggung, kumpulkan galang bantuan dana dari umat, saudara. Umat membantu receh, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, saudara. Kecil bantuannya nggak banyak, tapi disatukan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Sudah 50 kali tahapan lebih bantuan umat dikirim, saudara. Setiap pengiriman minimal 1 miliar, saudara. Kadang-kadang satu kali pengiriman bisa lebih dari 5 miliar, saudara. Duit siapa? Duit saya? Bukan. Duit FPI? Bukan. Tapi duit umat, termasuk dari Pontianak, saudara. Kawan-kawan FPI di Pontianak menggalang dana tersebut dikirim ke FPI pusat, dan semua sudah disampaikan ke Palestina. Sebagai catatan, dulu sebelum Front Pembela Islam dibubarkan, saudara, sejak tahun 2001 kami sudah menjalin hubungan dengan Palestina. Kami sudah bualang bantuan besar-besaran, dan kami bekerja sama dengan berbagai ormas Islam di Indonesia. Salah satunya kami kerjasama dengan tim Mercy, saudara. Tim Mercy menurunkan dokter-dokternya, menurunkan insinyurnya, saudara, ke Gaza untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Duit siapa? Duit pemerintah? Bukan. Pada awalnya nggak ada pemerintah Indonesia bantu, saudara. Duit siapa? Duit umat, saudara. Umat dari Kalimantan, dari Sumatera, saudara, dari Aceh, dari Lampung, dari Palembang, dari Samarinda, dari Kalimantan Selatan, saudara. Umat di mana-mana ngumpulin duit, dan alhamdulillah hasil bantuan umat
kita mampu mendirikan rumah sakit Indonesia yang biayanya dengan segala peralatannya lebih dari 100 miliar, saudara. Alhamdulillah. Nah, itu berkat apa? Berkat persaudaraan, saudara. Peduli, mau tahu, bukan nggak peduli. Itu urusan bangsa Arab, itu urusan Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Apa itu pejabat tidak baca mukaddimah pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945? Jelas bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah menyatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Jadi kalau ada pejabat yang ngomong begitu, dia melanggar konstitusi, dia melawan konstitusi, dia melawan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Kurang ajar. Tapi saya bangga pada saat Bapak Presiden Prabowo hadir di Mesir di depan pemimpin-pemimpin Arab, saudara, beliau serukan, hei pemimpin Arab, hei pemimpin Islam, bersatu. Kalau Palestina mau merdeka, nggak boleh kita ribut sesama kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Begitu juga Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, saudara, Anies Mata, begitu bicara di PBB tentang Palestina, menyatakan bahwa Republik Indonesia tetap setia bersama Palestina untuk memerdekakan dari penjajahan Israel. Bagus tidak? Takbir. Jadi dari presiden, para menterinya bagus, Gendra tua kumisan, itu urusan orang Arab, pala lubomian. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya di sini nih semua nih, siap dukung Palestina? Betul? Takbir. Berita sedihnya, rumah sakit yang kita bangun, saudara, ratusan miliar, akhirnya dihancurkan oleh Israel, saudara. Dibom dan semua peralatan di dalam, saudara, di dalam rumah sakit semua dihancurkan. Alat ronsennya, saudara, alat cuci darahnya, alat operasinya, semua dihancurkan dan gak bisa kita pakai lagi. Tapi, saudara, saat ini sudah terkumpul puluhan miliar lagi dari umat khusus untuk memperbaiki rumah sakit Indonesia di Gaza, saudara. Tapi uang itu belum bisa untuk digunakan karena menunggu Palestina damai betul, tenang betul. Dan alhamdulillah kemarin sudah diumumkan gencatan senjata, stop perang, dan bangsa Palestina saat ini sedang gembira luar biasa karena mereka punya kesempatan untuk membangun Palestina kembali. Takbir. Takbir. Dan hari ini, saudara, ratusan truk bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia melalui Rafah, perbatasan dengan Mesir, mulai masuk lagi ke Gaza dengan mudah, saudara. Ini baru awal, tapi kita jangan terlalu percaya dengan Israel, jangan juga percaya dengan Amerika. Hari ini damai, besok mereka bisa khianat, saudara. Tapi setidaknya hari ini kita sudah dapatkan kabar gembira. Nah, kita lihat beberapa bulan ke depan, kalau betul-betul sudah tenang, bisa membangun, maka rumah sakit Indonesia akan kita bangun kembali. Setuju? Setuju? Nah, karena itu ingin saya sampaikan, 50 lebih tahap bantuan yang diberikan oleh FPI selama 14 bulan ini, saudara, digunakan untuk membangun dapur umum di beberapa wilayah karena banyak yang kelaparan, saudara, untuk membangun lagi sumber-sumber air. Nah, air kita bagi-bagi ke desa-desa, saudara. Nggak sampai di situ, kita buka juga tenda-tenda pengungsi yang udah nggak punya rumah, saudara, dan juga tenda-tenda kesehatan darurat, tenda-tenda untuk WC darurat, MCK-nya, saudara. Semua harus kita bangun. Apalagi sekarang nih musim dingin, harus dikirim selimut, harus dikirim baju-baju dingin, harus dikirim kaos kakinya, kaos sarung tangannya, saudara, buat bayi, buat perempuan, buat semua saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka itu adanya perdamaian sekarang, bantuan kemanusiaan lagi mudah masuk. Saya mau ajak semua, mumpung terbuka, mumpung bisa masuk dengan mudah bantuan, yuk rame-rame kita kirim bantuan untuk Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, maka itu barusan saudara Wan Is, Habib Ishak Mutahar sudah membisikkan saya, Habib, tolong umat sebanyak ini dalam rangka untuk membangkitkan persaudaraan mereka, tolong jangan lupa nanti sekalian kita kumpulkan dana buat Palestina. Setuju? Setuju? Saya bangga dengan panitia, tanpa saya minta, saudara. Tahu-tahu mereka menginginkan, kumpulkan. Saya nggak berani sembarangan kumpulkan tanpa izin panitia, saudara. Tapi justru sebelum kita minta, ternyata panitia sudah punya, yaitu inisiatif untuk menggalang dana. Saya mau tanya sekali lagi, kalau hari ini, malam ini kita kumpulkan dana buat Palestina, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siap bela Palestina? Takbir. Nah, sekarang kita minta lagi Habib Muhammad
bin Hadi Al-Habsyi untuk membawakan Mas Bela Palestina. Dulu saat saya ada di Mekah, saudara, saya waktu itu di Mekah 3,5 tahun. Kenapa 11 tahun saya belum balik kemari? Karena di tahun 2016-2017 sibuk menjaga Jakarta dari seorang pemimpin kafir yang arogan, saudara. Nah, jadi terjadi yaitu kisruh politik yang luar biasa, sampai saya dikriminalisasi dengan 17 perkara, saudara. Akhirnya saya hijrah ke Mekah, 3,5 tahun saya duduk di Mekah. Setelah itu saya pulang baru 1 bulan di rumah, saya pindah ke hotel bintang 7 selama 2 tahun, saudara. Tahu hotel bintang 7? Tahu hotel bintang 7? Penjara tuh hotel bintang 7, saudara. Nah, saya ditahan di sana selama 2 tahun. Setelah itu saya dibebaskan, saudara. 2 tahun tahanan rumah, tidak boleh keluar dari Jakarta. Jadi 3,5 tahun di Mekah, tambah 2 tahun di penjara, tambah 2 tahun tidak boleh keluar kota, semuanya 7,5 tahun, saudara. Nah, setelah itu, setelah bebas bersyaratnya lepas, saya langsung umroh kemarin. 3 bulan lagi saya duduk di Mekah, ya Pak. Kemarin 3 bulan saya duduk, tenangkan. Makanya saya waktu itu belum kembali tablik, saudara. Nah, tablik akbar keluar Jawa baru ini, saudara. Alhamdulillah, saya keluar tablik akbar keluar Jawa ya baru ini. Nah, selama ini saya belum keluar dari Pulau Jawa, ya kawan. Nah, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik. Selanjutnya saya akan terus berjuang seperti dahulu kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti jangan dikumpulkan dana dulu sebentar supaya kompak membawakan bela aksi Palestinanya. Nah, nanti kalau bela aksi Palestinanya sudah diulang 1 atau 2 kali, silakan petugas untuk mengumpulkan dana buat Palestina. Siap-siap petugasnya. Saya serahkan dulu kepada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi ini saya punya menantu, menantu yang kelima, saudara. Di sini hadir bersama kita 2 menantu saya lagi. Mana Habib Alwi? Mana Habib Alwi berdiri? Coba berdiri. Nah, ini Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid, asalnya dari Gorontalo. Beliau juga saya punya keponakan. Hari ini acara demi acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni semua oleh Allah. Urusan kita dimudahkan. Anak-anak muda yang belum ada jodohnya biar dimudahkan jodohnya, dimudahkan cari kerjanya, dimurahkan rezekinya. Begitu juga ibu-ibu biar rumah tangganya harmonis, rumah tangganya sakinah, suaminya setia, ibu-ibunya juga setia, mendapatkan keturunan solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap saling bantu membantu? Takbir. Nah, amanat saya yang terakhir pada malam hari ini, tolong persatuan, kesatuan, persaudaraan umat Islam yang ada di Kalimantan Barat ini harus betul-betul dijaga. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi jangan lagi kita diadu domba. Adu domba antar umat beragama, adu domba antar suku, adu domba antar ulama, antar kiai, adu domba antar majelis. Itu nggak boleh terjadi di bumi Kalimantan ini. Amin ya rabbal. Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Umat Islam kalau bersatu nggak bisa dikalahkan, ya kawan. Kalau kita semua bersatu, nggak ada yang berani kurang ajar kepada kita, nggak ada yang berani untuk bantai kita. Betul? Sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Nah, kepada Wan Es yang saat ini juga menjadi salah satu anggota DPRD di provinsi, begitu juga Habib Hafiz yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kuburaya, begitu juga Said Iqbal yang menjadi anggota DPRD di Kota Pontianak. Saya minta kepada beliau-beliau ini, begitu juga seluruh anggota dewan yang ada di Kalimantan Barat ini, perhatikan rakyat, jangan korupsi, bela rakyat, makmurkan rakyat, satukan rakyat, perkuat persaudaraan dan persatuan. Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, insya Allah nanti pada waktunya nanti, insya Allah saya sudah janji dengan Wan Es dan kawan-kawan pengurus FPI yang ada di Kalimantan Barat, insya Allah nanti setelah Syawal, ya ikhwan, kita akan adakan safari dakwah kembali di Kalimantan Barat. Setuju tidak? Kita akan keliling, saudara, di Pontianak, Kuburaya, kemudian Mempawa sampai ke Singkawang. Dulu pernah kita keliling sampai ke Ketapang sana, saudara. Insya Allah saya akan keliling bersama para habaib, para kiai di waktu yang tepat. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir, takbir. Nah, mari kita baca selawat sebagai penutup. Nanti ada orang tua kita, habib kita, kiai kita
yang akan tutup dengan talqin zikir dan doanya. Sekarang kita selawatan dulu sama-sama semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Semua salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah Allah Allahumma barik lana wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Salatullah ya Rasulullah taqabbal minna du'ana wa la tughayyib وأدخل قلوبنا يا رب. صلاة الله سلام الله ربنا رسول الله. اللهم بارك لنا وبارك لجميع أهل بيتنا لجميع حركاتنا وسكناتنا يا رب. صلاة الله سلام إلهنا إلهنا رسول الله. بارك المدينة والديانة ومحوها يا رب واجعلها مدينة طيبة مباركة مغفورة. صلاة الله سلام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وارحمنا وإياهم برحمة واسعة. على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين Habibillah. Sallu ala nabi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur setelah 11 tahun akhirnya saya bisa kembali ke bumi Kalimantan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua umat yang ada di Kalimantan ini, pulau Kalimantan ini diberkahi oleh Allah. Allahumma barik di Jazirah Kalimantan. Allahumma barik di Jazirah Kalimantan. Allahumma barik di Jazirah Kalimantan. Fabarik li ahliha wa ulamaiha
wa ru'asaiha wa ra'iyatiha waj'alha jaziratan salihah nafi'ah thayyibah ma'murah munawwarah mubarakah amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton yang setia di channel ini, yang sudi mendengarkan tausiah atau ceramah yang mana disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, apa yang kita lihat dari penjelasan beliau yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan berkat kita mendengarkan kajian atau ceramah atau nasihat beliau, segala hajat, segala urusan apapun yang kita hajatkan, yang kita inginkan, semoga Allah berikan petunjuk, semoga Allah berikan kelancaran, dan semoga Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga dengan berkat kita mendengarkan nasihat beliau, kita semua dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, panjang umur lahir batin, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman dan Islam, dan tentunya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan apabila merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.